begitu sih? Hei paman, lepasin! Ada dokter Chandra juga ternyata. Dok, bantu Otan dong. Kok diem aja sih? Ayo berbuat sesuatu dok. Tolongin sobat Otan. Apa yang sebenarnya terjadi sih dok? Suasananya juga menegangkan banget. Ini Ran, dokter mau pasang keluh nih ke si kerbaunya. Jadi nanti fungsinya keluh itu untuk membantu si kerbau ini agar lebih jinak. Apa dok? Keluh? Ah iya, Otan ingat. Itu loh, tali yang dipasangkan di bagian hidung sobat Otan ini. Infonya sih, kerbau ini mau dijadikan hewan pekerja untuk bantu manusia membajak sawah. Nah, supaya mudah mengendalikan hewan bertubuh besar ini, makanya harus dilakukan proses keluh agar bisa mempermudah proses pembajakan nanti. Usia minimum yang paling bagus untuk pemasangan keluh itu ada 6 bulan. Jadi 6 bulan itu dipasangkan keluh. Karena pada saat 6 bulan, ini si tulang rawan di hidungnya itu lunak. Mudah sekali untuk pemasangan. Gitu ya. Weleh, pada semangat banget. Mau pada kemana sih? Pasti mau cari makan siang ya? Ayo ngaku. Tuh perhatikan, semuanya sibuk makan. Gak inget ya kalau ada Otan di sini. Kamu kenapa Sob? Ada yang ngisengin kamu ya? Mana tunjuk kerbaunya, biar Otan omelin sekalian. Lucunya, saya mau giring nih anaknya. Karena susah untuk nyebrang. Tapi induknya berusaha mau nyerang saya. Walah, jadi gitu ceritanya. Jangankan dokter, tuh om kameramen aja disamperin. Takut ya om? Iya sih, siapa yang gak takut berhadapan dengan kerbau yang besar dan emosian kayak gini? Tuh, dia nggak mau nyebrang. Tapi saya harus jaga jarak ini, soalnya emaknya marah banget. Tuh. Enggak mau nyakitin, enggak, mau nolong. Yuk, maju yuk. Lewat sana. Seperti inilah insting seorang ibu. Tanpa mau banyak tahu maksud dan tujuan yang mendekati anaknya, dia anggap sebagai pengganggu dan ancaman serius. Makanya dari tadi induk kerbau marah-marah terus. Ternyata lagi coba lindungi anaknya. Tuh Sob, dibantu sama paman. Harus nurut ya. Nah, pinter. Bisa nyebrang kan? Maunya didorong-dorong ternyata dok. Mungkin dia masih ragu sama air sungai di sana. Di usia yang masih terbilang anakan, semua masih terkesan asing bagi dia. Makanya harus selalu didampingi, termasuk paman penggembala yang selalu setia menunggu mereka sampai matahari menjelang terbenam. Jaga satwa kita, fight in the wild. Nah kan, udah mulai berendam di lumpur aja nih. Udah pada kepanasan ya? Merendamkan seluruh tubuhnya ke dalam lumpur adalah salah satu cara mereka untuk bertahan hidup. Maklum teman, mereka termasuk hewan yang gak kuat kena panas sinar matahari. Beginilah cara mereka menurunkan suhu tubuhnya. Ya udah. Otan kasih waktu sebentar ya buat kalian ngademin diri dulu. Abis ini kita lanjut main lagi ya Sob. Weh, baru juga ditinggal sebentar, udah pada kabur aja. Mau pada kemana kalian Sob? Tunggu napa? Jangan tinggalin Otan. Nah, lagi di pantai nih. Mau berenang. Asik. Ini berenangnya sama siapa coba? Tuh, sama kebo. Ayo.
Jadi ini tujuan kalian. Asik juga ya berendam bareng di pantai. Nggak takut kegulung ombak, Sob? Menariknya, kawanan kerbau di tempat ini punya rutinitas yang jarang dilakukan oleh kerbau pada umumnya. Apalagi kalau bukan mandi di pantai kayak gini. Mumpung ada Dokter Chandra tuh, sana minta sekalian mandiin aja, Sob. Kapan lagi coba dimandiin sama dokter hewan? Kosong Pak tanduknya. Ini ya, kerbau di sini itu mandinya 2 kali. Pertama, tadi mandinya di lumpur tuh, di kubangan. Nah, sekarang mandinya di pantai. Berendam di pantai juga sekaligus jadi cara untuk mereka membersihkan diri setelah seharian bermain di luar. Nih, lihat tuh, baik banget nih. Walaupun dia dipelihara biasa liar, tapi ya itu tadi. Kalau hewannya kita baikin, dia juga bakal baik sama kita tuh, lihat tuh. Aduh. Cie, kayaknya ada yang udah mulai deket tuh. Mentang-mentang habis digosokin sama dokter, kamu jadi auto semangat gitu, Sob. Ayo pulang semuanya, pulang. Pulang. Pulang, udah waktunya pulang. Jaga satwa kita. Fed in the wild. Ayo, hush. Ternyata kerbau juga diburu sama vampir loh. Sesaat lagi ya. Jadi gimana, Dok? Ada nggak vampirnya? Kok Otan jadi agak merinding gitu deh gara-gara si vampir. Nah, nih, dokter tangkap nih. Ya, nih, tuh. Ini namanya pitek atau lalat penghisap darah tuh. Dia kenapa bisa menghisap? Ini punya semacam kayak gigi ya, saker penghisap tuh yang ngait. Ya. Nah, nanti dia nempel di kulit, lama banget lalu menghisap si darah kerbau tersebut. Nah, ini vampir yang dokter maksud. Lalat penghisap darah atau disebut pitek. Ya ampun, Dok. Jadi ini yang dokter maksud. Iya sih, dia emang suka banget menghisap darah di tubuh kerbau. Kalau dibiarkan, bisa membuat kerbau luka. Bahkan lebih parah, bisa bikin infeksi. Makanya, salah satu cara kerbau menghindar dari serangan lalat penghisap darah ini dengan berendam di lumpur dan di kubangan air. Nah, ini nih salah satu parasit yang ada di tubuh kerbau. Nih, kutu. Nih ada telur-telurnya nih, putih-putih nih. Iyo, ceritanya kamu ternak apa gimana, Sob? Banyak banget telur kutunya. Jadi merinding nih, Otan. Jangan deket-deket dulu deh. Nanti Otan ikut ketularan ada kutunya juga nih. Ini kutu nih. Ada banyak di badan kerbau selain tadi lalat ya. Makanya kenapa fungsi dari si kerbau ini mandi di lumpur? Lumpur itu membantu membersihkan tubuhnya. Selain untuk melembabkan juga, membersihkan juga gitu. Kutunya banyak banget nih. Sepertinya ada yang gak beres, Dok, dengan salah satu bagian mata kerbau ini. Coba deh perhatikan baik-baik. Seperti ada sesuatu yang keluar dari bagian dalam kelopak matanya. Nah, jadi ini bisa salah satu indikasi si kerbau terkena penyakit namanya pink eye. Ya, dengan ciri matanya memerah, tidak harus kedua mata. Jadi salah satu juga sudah termasuk dari indikasi terkena pink eye. Wah, bahaya banget itu, Dok. Selain bisa mengganggu penglihatan, kalau dibiarkan tanpa pengobatan, bisa menyebabkan kebutaan permanen loh. Sabar sebentar ya, Sob. Perih sedikit gak apa-apa. Yang penting mata kamu bisa kembali sehat. Tapi, Dok, penyakit di bagian mata seperti ini apa penyebabnya sih? Penyebabnya itu tadi iritasi, lalu terluka, ya, ada infeksi di situ. Tapi udah dokter obatin. Nanti dilanjut ya, Pak ya. Sehari 2 kali ya. Berarti ada hubungannya dengan lingkungan di sekitar kerbau itu tinggal ya? Semakin kotor dan jorok, maka akan semakin besar terkena infeksi bakteri. Bisa melalui luka, bisa juga menempel pada makanan yang mereka makan setiap hari.
Ya, sehat terus ya. Jaga satwa kita, Fat in the Wild. Woo! Wadidaw! Hampir aja nabrak Otan. Nyetirnya hati-hati dong. Lagian dokter mau kemana sih naik mobil jeep kayak gini? Dokter Chandra dan paman-paman ini pasti mau belusukan lagi. Dok, tungguin Otan dong. Dokter sekarang lagi di Desa Ngulahan, Kabupaten Rembang ya. Oke, ini mau monitoring area sini ya untuk menemukan satwa yang eksotik dan jaga satwa kita, Fat in the Wild. Hewan eksotis. Otan jadi penasaran, maksud dokter hewan apa sih? Gak yang seram-seram kan? Coba lihat. Nah, itu jelas itu, kelihatan. Tuh. Ya. Wah, iya itu merak. Ayo kita ke sana. Iya. Ya. Hah? Merak? Otan gak salah dengar kan? Memangnya di sini masih ada? Burung cantik ini kan termasuk langka. Pantes aja tadi dokter bilang eksotis. Kuilah, Otan ikut juga. Hehehe, lihat itu si merak. Celingak-celinguk. Di desa ini, masyarakat dan lembaga pemerintahan desa juga sangat melindungi satwa yang cantik ini. Bahkan ada peraturan desa yang melarang penangkapan burung merak di sini. Dahulu, burung merak memang banyak di hutan sekitar desa. Kemudian sempat habis karena perburuan liar. Beberapa warga dan perangkat desa yang peduli kemudian berupaya melestarikan si merak hijau ini. Beberapa merak sekarang mulai terlihat hasilnya. Burung merak mulai banyak tersebar dan beranak pinak kembali. Ya, itu. Kita tangkap ya. Tan. Tuh, burung meraknya yang tadi dokter cari. Oke, kita mau coba tangkap dulu. Soalnya tadi dari kejauhan lihat ada luka-luka. Oke, pelan-pelan Mas ya. Mumpung lagi mendekap ya. Oke. Pelan-pelan. Dok, lihat dok. Kita harus pelan-pelan Tan. Jangan melakukan gerakan yang tiba-tiba. Oke Mas. Bulu yang kecoklatan mirip ranting kering. Bulu yang kehijauan mirip daun. Pintar banget kamu bersembunyi, Sob. Waktu kecil jago main petak umpet ya? Oke, ketangkep. Oke. Nah ini Tan, yang tadi dokter cari nih. Tangkep juga. Ini dokter mau cek kesehatannya. Di sana aja Mas. Oke, siap. Duh ile, emang cantik nian merak hijau ini. Tapi kayaknya dari tanda-tandanya sepertinya ada yang gak beres dengan tubuhmu. Luka-luka tuh, Tan. Aduh. Ini harus dokter cek langsung ya. Mas coba di ini. Kita lihat dari mulutnya dulu. Oh, sayang, bentar. Oke. Habis makan, Tan. Habis makan. Ini jantan ini. Ini usianya kurang lebih ya, 1 tahun. 1 tahun lebih ini. Oh, ini ekornya nih kalau jantan dia lebih panjang, terus nih ada bulu-bulu hiasnya, kalau mekar gagah Tan. Keren. Oh. Wah. Dia kutuan Tan. Oh, jadi emang biasanya kalau di hutan merak-merak kayak gini memang banyak kutu ya. Nah, ini juga luka ini. Aduh. Ini tuh masih basah, masih ada bekas darah kering ya Mas ya? Ya, ini biasanya ditatokin sama temennya sama jantan. Jadi biasanya antar jantan tuh iseng jahil atau sering kompetitif, dia ini matokin. Terus dia juga gatal bisa dari kutu Tan. Ya. Aduh. Ini dokter mau bersihin dulu, nanti kasih antiseptik. Nah, terus kasih obat tetes kutu Tan. Biar bersih dari kutu. Oke Mas, dipedangin dulu. Kamu tenang
ya, Sob. Jangan khawatir, dokter cukup handal untuk mengobatimu. Nah, ini dia antiseptiknya. Ini akan membersihkan bulu lehermu yang luka dan rusak. Op, sayang, maaf ya. Nih, ini kan luka nih Tan. Kita bersihin dulu. Ini antiseptik digunakan, ini biar infeksinya nggak nyebar. Soalnya kotor. Tuh, habis dipatokin berdarah, takutnya itu malah jadi tempat sarangnya kuman. Antiseptik berguna untuk membunuh kuman-kuman ini. Dah, nih karena tadi kutuan Tan nih, dokter nemu kutu nih. Aduh, si cantik ini ya. Dokter mau kasih tetes kutu, oke? Biar nggak kutuannya hilang. Oke, sebentar ya. Waduh, malu-maluin Otan banget sih, Sob. Masa kamu cakep-cakep tapi kutuan? Kebayang deh, kamu pasti gatal. Dan areal yang terjangkau paruhmu kau coba gapai. Hasilnya lehermu jadi terluka, bulumu pun rusak. Kasihan. Jadi kalau untuk penetesan kutu itu areanya di tengkuk ya, leher, terus di kulitnya. Itu tujuannya biar si obatnya itu nggak mudah diambil sama atau dijilat. Kalau misalnya mamalia, kalau diunggas dipatuk kayak gitu. Tapi ini udah diberesin sama dokter. Tadi udah ditetes kutu, udah dikasih antiseptik. Oke, kita taruh kita taruh ke tempat yang aman lagi. Yang hati. Oke. Dadah, Merak. Wah, jaga satwa kita. Fed in the wild. Lanjut, Bos. Kita cek. Semoga keberadaan kalian di alam tetap lestari ya, Sob. Dan mudah-mudahan semakin banyak yang sayang dan menjaga kalian, terutama dari tangan-tangan jahil para pemburu. Tidak! Sob, kamu ngapain di sana? Bikin spot jantung aja sih. Itu kan bahaya banget. Tolong, siapapun di sana yang dengar suara Otan, tolong bantu sobat Otan yang malam ini. Dok, Kak, ayo buruan. Jangan sampai anak kucingnya jatuh duluan. Ayo Sob, jangan banyak berontak dulu ya. Mereka berniat menolong kamu kok. Nah, gitu. Anak pinter. Kirain mau loncat ke bawah. Ternyata kamu malah nemplok di kayu. Memang ada bakat panjat memanjat sepertinya kamu ini, Sob. Jadi gini Kitan ya. Biasanya kalau kucing kayak gini kemungkinan itu biasanya induknya nih masyarakatnya. Induknya lagi bawa-bawa di anak kucingnya terus jatuh. Oh gitu. Dia jatuh, kebetulan nyangkut di situ. Induknya nggak balik lagi. Nah, itu kemungkinan itu. Oh ya sayang, maaf. Semoga kamu baik-baik aja ya, Sob. Tenang aja, tenang. Kamu sudah ada di tangan yang tepat. Sudah menjadi kewajiban Dokter Chandra untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan kamu baik-baik saja, Sob. Nah ini Dok, kalau kucing yang kecil begini gimana? Kita apain nih? Nah, ini kita selamatkan dulu aja. Tan ya, kita nanti bawa ke tempat rescue nih. Oh oke. Yuk, kita kesana aja yuk, Tan yuk. Yuk. Oke, boleh. Teh, Tete mau ikut? Kakak, mau ikut? Kita aja sekalian ya. Ya, Ayo Tan. ayo Tan. Walah, ini kan salah satu tempat rescue kucing di kota Tasikmalaya. Di sini banyak juga kucing yang bernasib sama seperti yang tadi diselamatkan Dokter Chandra dan kakak-kakak. Otan gak perlu khawatir lagi kalau udah ada di tempat ini. Apalagi didampingi sama Dokter Chandra. Saya nemu nyamatin kucing tadi. Ya, di rumah kosong. Ini sama teman-teman saya. Gimana? Dapat masih ini Teteh. Itu masih Teteh. Naik di atas, Bu. Nyangkut. Kasihan. Makanya kita diajak ke dokter ke sini buat katanya bisa di sini misalnya Dirawat gitu. Bisa Bu ya? Bisa ya? Oke. Bisa, Tan, bisa. Yeay! Siap-siap
siap jadi warga baru di tempat ini ya, Sob? Tenang aja, warga penghuni tempat ini baik-baik kok. Terbiasa hidup rukun. Jadi buat teman di rumah nih ya, kalau sayang sama Otan, boleh nggak tolongin Sobat Otan kalau ada yang butuh pertolongan? Otan doakan niat baik teman di rumah semua dibalas dengan rezeki yang melimpah dan diberikan kesehatan.